Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maradona. Saya mahasiswa PPG IAIN Kerinci. Pada hari ini saya akan mengambil video tentang pembelajaran sejarah budaya Islam, yaitu tentang masyarakat Madinah pra-Islam. Jadi, mari ikuti kami dan saksikan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kesempatan kembali untuk hadir mengikuti pembelajaran kita sebagaimana yang kita laksanakan. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas dipimpin untuk doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan adanya pembacaan doa tadi untuk dapat mempermudah kita dalam proses pembelajaran. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan perubahan. Jadi pada tema kali ini yaitu tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam atau pra-Islam. Jadi dalam pembelajaran kali ini kita harus bisa memahami tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Kemudian kita juga harus bisa menganalisis atau menganalisa bagaimana kondisi Madinah pada saat sebelum datangnya Islam dan setelah datangnya Islam. Kemudian dalam suatu kriteria pencapaian tujuan pembelajaran ini ada suatu tujuan yang harus kita capai. Yang pertama ini adalah bagaimana peserta didik atau kita semua ini mampu menunjukkan pemahaman dan pembiasaan terhadap teks audio. Teks audio yang akan kita berikan tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Itu tujuan dan
kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi dalam proses pembelajaran pagi ini, Bapak mencoba mengambil model atau metode pembelajaran kita dengan menggunakan audio pembelajaran atau audio visual, yaitu kita mendengarkan pemaparan materi lewat audio atau suara yang keluar dari speaker aktif. Ini ada speaker, kita mendengarkan, kemudian menganalisa apa saja penjelasan yang dipaparkan di dalam audio tersebut. Setelah kita mendengar, kemudian kita menggunakan pena, buku, kemudian kita mencatat atau menulis kesimpulan yang diceritakan atau yang dipaparkan oleh audio tersebut. Paham semuanya? Paham? Kalau paham, kita putarkan audionya. Persiapkan alat tulisnya, konsentrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam sejarah peradaban Islam. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah sistem kepercayaan, kondisi sosial, ekonomi, dan politik Madinah sebelum Islam. Madinah dikenal dengan nama Madinah Nabi atau kota Nabi, atau disebut juga Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang dipenuhi cahaya. Secara geografis, kota ini terletak di lembah yang subur, kurang lebih 300 km sebelah utara kota Makkah. Sebelum datangnya Islam, kota Madinah bernama Yathrib, yang bermakna saling mencaci. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib, kota Yathrib berubah namanya menjadi Madinah, yang bermakna pusat peradaban. Kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum kedatangan Islam ke Yathrib, masyarakat kota Yathrib telah memiliki agama dan kepercayaan. Agama yang dianut penduduk Yathrib adalah Yahudi, Nasrani, dan Wathani atau penyembah berhala. Yang pertama, Yahudi. Secara mayoritas penduduk Yathrib memeluk agama Yahudi. Agama Yahudi masuk ke Yathrib dibawa oleh para imigran dari utara sekitar abad ke-1 dan ke-2 Masehi. Mereka datang ke Yathrib untuk menyelamatkan diri dari penjajahan bangsa Romawi. Migrasi terbesar bangsa Yahudi terjadi pada tahun 132 sampai 135 Masehi karena pemerintah Romawi menindak keras bangsa Yahudi yang mencoba melakukan pemberontakan. Di antara suku bangsa yang menganut agama Yahudi adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Ghatafan, dan Bani Quraidah. Yang kedua, agama Nasrani. Penganut Nasrani merupakan kelompok minoritas yang berasal dari Bani Najran di wilayah utara Yathrib. Masyarakat Bani Najran memeluk agama Nasrani pada tahun 343 Masehi ketika sekelompok misionaris Kristen dikirim oleh Kaisar Romawi untuk menyebarkan agama Nasrani. Yang ketiga, Wathani. Penduduk kota Yathrib sebagian kecil menganut Wathani atau penyembah berhala. Alasan mereka karena mereka memandang kaum Quraisy sebagai penjaga Baitullah menganut paham Wathani.
dan juga karena kaum Quraisy dianggap sebagai pemimpin agama dan panutan beribadah. Kondisi sosial masyarakat Yathrib sebelum Islam. Kota Yathrib merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Kelompok yang pertama mendiami Yathrib adalah suku Amanikom. Tidak lama kemudian golongan Yahudi berhasil menguasai mereka dan menetap di Madinah. Kemudian datanglah bangsa Arab ke Yathrib sekitar tahun 300 Masehi karena negerinya dilanda bencana alam akibat hancurnya bendungan Ma'rib di Yaman. Suku-suku dan kelompok masyarakat yang tinggal di Yathrib berperan satu dengan yang lain. Yathrib memiliki dua kebudayaan besar, yaitu kebudayaan Arab dan kebudayaan Yahudi. Kabilah Arab terdiri dari kabilah Aus dan Khazraj. Garis keturunan suku Aus dan Khazraj sampai ke kabilah besar Yaman, yaitu Bani Azad. Keturunan mereka terpecah menjadi dua yang saling bermusuhan dan berperang selama kurang lebih 120 tahun. Kabilah Aus menempati wilayah dataran tinggi di selatan dan bagian timur yang terkenal dengan kesuburan dan hasil pertaniannya. Mereka bertetangga dengan kabilah-kabilah Yahudi. Sedangkan kabilah Khazraj mendiami wilayah yang kurang subur di dataran rendah bagian tengah dan utara, bertetangga dengan Yahudi Bani Qainuqa. Pada tahun 10 kenabian terjadi perang saudara yang sangat hebat antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj yang akhirnya dimenangkan oleh kabilah Khazraj. Kabilah Aus pun mengirimkan dua utusan ke Makkah, yaitu Iyas bin Mu'ad dan Anas bin Rafi, untuk meminta bantuan kepada kaum Quraisy. Ketika sampai di Makkah, keduanya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian keduanya menemui pembesar Quraisy untuk minta bantuan melawan kaum Khazraj. Tetapi permintaannya ditolak oleh kaum Quraisy karena kaum Quraisy sedang sibuk mencegah tersebarnya ajaran Nabi Muhammad. Ketika keduanya sampai di Madinah, terjadi perang saudara kembali yang dimenangkan oleh kabilah Aus. Yang kedua adalah kabilah Yahudi. Bangsa Yahudi dan bangsa Arab merupakan bangsa pendatang di Yathrib. Bangsa Yahudi di Madinah terdiri dari tiga kabilah besar, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Sedangkan Bani Ghatafan merupakan kabilah yang kecil. Hubungan kabilah tersebut tidaklah harmonis. Bani Nadir menetap di wilayah Adiyah 2-3 mil dari Madinah yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Bani Quraidah mendiami wilayah Mashhur beberapa mil di selatan Madinah. Sedangkan Bani Qainuqa tinggal di dalam kota Madinah. Mereka pindah setelah diusir oleh Bani Nadir dan Bani Quraidah keluar Madinah. Bangsa Yahudi memiliki midras, yaitu tempat mereka mempelajari agama Yahudi dan sejarah rasul-rasul mereka. Di sanalah mereka melahirkan ahli ilmu, ahli agama, dan ahli hukum. Pada awalnya, bangsa Yahudi dan bangsa Arab dapat hidup berdampingan saling menghormati. Pada perkembangan selanjutnya, bangsa Arab melebihi jumlah penduduk bangsa Yahudi yang sudah datang terlebih dahulu di Yathrib, terutama setelah Arab Yaman pindah secara massal ke Yathrib pada akhir abad ke-4 Masehi. Akhirnya terjadilah konflik berkepanjangan antara bangsa Yahudi dan Arab. Kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Kota Yathrib merupakan salah satu kota terbesar di wilayah Hijaz. Yathrib merupakan kota yang strategis karena terletak di jalur perdagangan yang menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara. Yathrib merupakan daerah yang subur, sebagian besar kehidupan masyarakatnya dari bercocok tanam. Kota Yathrib dipenuhi dengan daerah persawahan dan perkebunan kurma dan anggur. Di kota Yathrib terdapat beberapa pabrik
yang dikelola oleh bangsa Yahudi. Bani Qainqa menguasai perdagangan minyak wangi. Adapun sistem jual beli dilaksanakan tidak sesuai dengan syariat Islam karena menggunakan sistem riba. Kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Kekuasaan Yathrib berada di tangan suku-suku atau kelompok yang memenangkan perang. Suku Amaleko merupakan suku pertama yang membangun perkampungan dan peradaban. Kemudian setelah bangsa Yahudi menaklukkan suku Amaleko, akhirnya Yahudi menguasai kota Yathrib. Orang-orang Kristen di Syam atau Suriah sangat membenci orang-orang Yahudi karena menganggap bahwa bangsa Yahudi telah menyiksa dan menyalib Isa al-Masih. Kemudian mereka menyerbu Yathrib dan meminta bantuan suku Aus dan Khazraj, yang pada akhirnya menjadikan suku Aus dan Khazraj menguasai kota Yathrib. Yahudi berhasil melakukan provokasi atau penghasutan terhadap Aus dan Khazraj sehingga mengakibatkan terjadinya perang saudara antara Aus dan Khazraj selama 120 tahun. Selain karena perebutan kekuasaan, konflik disebabkan adanya perbedaan agama. Kabilah Aus dan Khazraj memeluk agama Wasani atau penyembah berhala, sedangkan bangsa Yahudi sebagai ahli kitab mempercayai keesaan Tuhan atau monoteisme. Kabilah Aus dan Khazraj mengetahui akan datangnya seorang nabi dari bangsa Yahudi. Maka pada musim haji tahun ke-12 kenabian atau 621 Masehi, 6 pemuda Yathrib yang sedang melakukan manasik haji masuk Islam dan berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan baiat Aqabah Sakti. Pada musim haji tahun ke-13 kenabian atau 622 Masehi, sebanyak 73 jamaah haji Yathrib pun masuk Islam dan melakukan baiat Aqabah kedua. Kemudian mereka meminta Nabi Muhammad SAW untuk pindah dan berhijrah ke kota Yathrib dan menjadi pemimpin bagi kedua kabilah Aus dan Khazraj di Yathrib. Sekian pembahasan kita dalam pertemuan kali ini. Insya Allah kita sambung dalam pertemuan selanjutnya. Di dalam pemaparan ini, apakah ada yang kurang jelas? Boleh bertanya. Kalau tidak jelas, kita tutup. Jelas. Kalau sudah jelas semua, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak rasa cukup. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin.